أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Terjemahan dari ayat ini adalah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang memohon apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku, supaya mereka mendapat petunjuk. Dengan karunia Allah Ta'ala, kita sedang menjalani bulan Ramadan. Bulan ini adalah bulan pengabulan doa-doa. Allah Ta'ala dengan rahmatnya yang khas mengumumkan pengabulan doa-doa di bulan ini. Dia telah mengalirkan mata air karunia-Nya yang khas, karena di bulan ini manusia melaksanakan semua amalannya untuk meraih ridha Allah Ta'ala. Bahkan hingga makan dan minum pun ia lakukan dengan perintah Allah Ta'ala dan pada satu waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa di bulan ini pintu-pintu surga dibukakan dan pintu-pintu neraka ditutup. Di bulan ini, setan dibelenggu. Alhasil, ini merupakan keberuntungan kita bahwa Allah Ta'ala telah menyediakan suatu sarana bagi kita yang di dalamnya kita dapat melakukan hal-hal untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Hal ini akan menjadi kemalangan bagi kita jika setelah tersedianya kondisi ini dari Allah Ta'ala, namun kita tetap tidak bisa meraih keberkatan darinya. Apakah di dunia ini, pada bulan Ramadan ini, para pezina, perampok, pencuri, orang yang fasik tidak melakukan perbuatan buruk mereka? Mereka melakukannya, dan sungguh mereka melakukannya. Jika setan pada diri setiap orang dibelenggu, lantas mengapa mereka melakukan kejahatan-kejahatan ini? Ini adalah nasihat bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang ingin meraih qurub Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah Ta'ala berfirman bahwa dikarenakan pada bulan ini kalian bahkan menahan diri dari hal-hal yang jaiz atas perintahku, maka
aku memberikan kabar suka kepada kalian bahwa jika dalam kondisi umum setan mendapatkan izin terbuka dan kebebasan penuh untuk bertindak, sebagaimana setan telah meminta izin dari Allah Ta'ala bahwa ia akan menyerang manusia dari kiri, kanan, depan, belakang, serta mengikuti dan menggoda manusia, maka pada hari ini atau bulan Ramadan ini, aku akan mengikatnya bagi orang-orang yang berpuasa demi diriku, yang mengurangi makan dan minum mereka, serta berusaha meningkat dalam kerohanian mereka, dan aku akan membawa mereka ke dalam perlindunganku sepenuhnya. Sebagaimana Hadrat Masih Maud Islam bersabda bahwa dengan mengurangi makanan jasmani, kita berusaha memperbanyak makanan rohani. Dan inilah ruh dari Ramadan dan puasa. Allah Ta'ala akan sepenuhnya membelenggu setan pada diri orang-orang yang seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman bahwa aku sendirilah yang menjadi ganjaran bagi orang yang berpuasa. Sungguh ini adalah kabar suka yang besar. Alhasil, hendaknya kita berupaya untuk meraih keberkatan dari Ramadan ini dan berusaha untuk memasuki setiap pintu surga yang Allah Ta'ala telah bukakan bagi kita. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengenai mereka Allah Ta'ala berfirman bahwa aku tidak tertarik dengan rasa haus dan dahaga kalian. Jika kalian makan sahur di pagi hari dan berbuka puasa di sore hari, namun kalian tidak mengamalkan kebaikan-kebaikan yang dituntut dari kalian untuk diamalkan pada malam dan siang hari, maka rasa lapar dan dahaga serta tidak makan dan minum sepanjang hari itu tidak akan memberi faedah apapun kepada kalian. Allah Ta'ala tidak tertarik dengan rasa lapar dan dahaga kalian. Kita mendapatkan pesan ini dari Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kita perlu untuk memahami ruh ini dan menjalani kehidupan kita sesuai dengan hal ini yang merupakan tujuan dari Ramadan. Ayat yang saya tilawatkan tadi adalah ayat yang muncul di tengah ayat-ayat yang menjelaskan mengenai kewajiban, perintah, dan pentingnya puasa Ramadan. Pada ayat tersebut, Allah Ta'ala menjelaskan mengenai cara pengabulan doa-doa dan doa siapa saja yang dikabulkan. Dia menjelaskan mengenai orang-orang yang merupakan ibadur Rahman, yang menginginkan untuk menjadi ibadur Rahman dan menginginkan untuk keluar dari cengkeraman setan, serta menghendaki untuk melihat pemandangan pengabulan doa-doa mereka. Allah Ta'ala mengawali dengan berfirman bahwa, wahai Rasul, apabila hambaku bertanya kepada engkau, di mana Tuhan kami? Mereka bertanya dengan gelisah layaknya seorang pecinta. Mereka bersemangat untuk melakukan segala upaya untuk mencapai Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada mereka, janganlah takut, aku dekat denganmu. Jadi, hal pertama atau syarat pertama yang Allah Ta'ala tetapkan untuk mencapainya adalah dengan menjadi hamba Allah Ta'ala. Jika manusia menjadi seseorang yang memenuhi hak untuk menjadi hamba Allah Ta'ala, maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, aku pun mendengar seruannya
dan membelenggu setan yang ada pada dirinya. Setiap kali setan menyerang, aku datang membantunya. Tidak hanya satu kali dalam setahun di bulan Ramadan, melainkan aku akan senantiasa menyelamatkan orang seperti itu dari serangan setan dengan syarat, penuhilah hak penghambaan kepadaku dan patuhilah perintah-perintahku dengan teguh. Janganlah hanya di bulan Ramadan saja mengamalkan kebaikan-kebaikan, melainkan penuhilah hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Amalkanlah ajaran Al-Quran Karim dan teguhkanlah keimanan kalian. Allah telah berfirman, yakin dan berimanlah sepenuhnya pada semua sifat-sifatku, lalu lihatlah bagaimana kalian pun akan menyaksikan pemandangan pengabulan doa, dan hanya orang-orang yang mengaplikasikan ini pada kehidupan mereka lah yang mendapatkan petunjuk dan hidayah yang hakiki. Alhasil, sungguh beruntung mereka di antara kita yang menjadikan Ramadan ini sebagai sarana abadi bagi pengabulan doa mereka. Mereka menjadi hamba Allah Ta'ala yang hakiki. Mereka mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menyempurnakan keimanan mereka. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita untuk menerima imam di zaman ini dan pecinta sejati Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Mahdi dan Mahdi Ma'hud yang telah memperlihatkan kepada kita jalan-jalan untuk meraih kurub Allah Ta'ala, pengabulan doa, dan tata cara berdoa. Pada satu kesempatan, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, Allah Jalla Sya'nuhu hanya membukakan satu pintu untuk kebaikan makhluknya, yakni doa. Ketika seseorang memasuki pintu ini dengan penuh ratapan, maka Allah Ta'ala akan mengenakan padanya cadar kemurnian dan kesucian. Kemudian keagungannya sedemikian rupa menguasai orang tersebut, sehingga ia akan sangat membenci perbuatan-perbuatan tidak senonoh dan tindakan-tindakan yang sia-sia. Kemudian seraya menjelaskan mengenai seperti apa kondisi yang perlu diciptakan untuk pengabulan doa, persyaratan-persyaratan apa saja yang penting untuk pengabulan doa, dan untuk menjadi hamba Allah, beliau alaihissalam bersabda, ini adalah hal yang benar, bahwa barang siapa yang tidak melakukan amalan-amalan nyata, ia bukan sedang berdoa, melainkan sedang menguji Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum berdoa adalah penting untuk mengarahkan segenap kekuatan kita, dan inilah makna doa ihdinas siratal mustaqim. Beliau alaihissalam bersabda, terlebih dahulu manusia harus meninjau itikad-itikad dan amalan-amalannya, karena merupakan sunnah Allah Ta'ala bahwa islah perbaikan terjadi dengan jalan sarana-sarana. Dengan suatu dan lain cara, dia menciptakan sarana yang menjadi penyebab terjadinya islah. Mereka yang biasa mengatakan bahwa ketika telah berdoa, apa perlunya sarana-sarana dan upaya nyata? Hendaknya merenungkan kedudukan ini. Beliau alaihissalam bersabda, mereka dengan piciknya berpemikiran bahwa doa itu sendiri merupakan suatu sarana tersembunyi yang menciptakan sarana-sarana lainnya. Alhasil, untuk pengabulan doa,
Dan untuk menjadi hamba Allah Ta'ala adalah penting bahwa hendaknya manusia berupaya dan memohon kepada Allah Ta'ala karunia-Nya. Dan karunia itu adalah ia hendaknya merintih berdoa supaya termasuk di antara para hambanya dan berusaha untuk itu. Hendaknya berdoalah, masukkanlah aku ke dalam golongan para hambamu, yakni para hamba yang secara itikad dan amalan adalah murni merupakan hamba Allah Ta'ala. Sebelum berdoa pun, mereka berusaha menyelaraskan amalan mereka dengan keridaan Allah Ta'ala. Dan termasuk ke dalam golongan para hamba yang keimanannya tak tergoyahkan. Keimanan mereka teguh dan kokoh. Mereka yakin bahwa Allah Ta'ala memiliki kekuatan untuk bisa mengubah tanah menjadi emas. Dia memiliki kekuatan untuk memasukkan orang-orang yang paling bejat sekalipun ke dalam golongan ibadnya. Dia memperlihatkan jalannya kepada mereka, dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang menapaki jalan-jalan yang menuju pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun menjelaskan topik ini dalam Al-Quran bahwa aku memperlihatkan jalanku kepada orang-orang yang berjihad demi menapaki jalanku. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, yakni orang-orang yang berusaha untuk berjumpa dengan kami, kami pasti akan memperlihatkan jalan kami kepada mereka. Alhasil, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk jihad tersebut. Di bulan ini hendaknya kita berusaha sekuat tenaga, hendaknya kita melakukan suatu jihad sehingga kita dapat termasuk ke dalam golongan para hamba Allah Ta'ala yang merupakan ibad Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang doa-doa mereka didengar Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berjalan di atas perintah-perintah Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki keimanan dan keyakinan yang sempurna terhadap semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk hakiki. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mana setan pada diri mereka telah dibelenggu untuk selamanya. Namun, sebagaimana jelas dari firman Allah Ta'ala bahwa untuk itu kita perlu berjihad. Kita perlu untuk menyesuaikan kondisi kita dengan keridaan Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah memberikan bimbingan kepada kita mengenai hal ini pada berbagai kesempatan. Beliau alaihissalam memberikan petunjuk dari berbagai sudut pandang. Di satu tempat, beliau alaihissalam bersabda, lihatlah bagaimana mungkin seseorang yang bermalas-malasan dengan penuh ketidakpedulian dapat meraih karunia dari Allah Ta'ala, sebagaimana seseorang yang mencarinya dengan segenap akal pemikiran, kekuatan, dan keikhlasan. Ke arah hal inilah di tempat lain Allah Ta'ala mengisyarahkan, dan hal itu adalah وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, yakni barang siapa yang berupaya keras di jalan kami, kami pasti akan memperlihatkan jalan-jalan kami kepada mereka. Alhasil, dia berfirman dengan jelas bahwa tidaklah mungkin orang yang memperlihatkan ketidakpedulian dan kemalasan, Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang berusaha meraih qurub Allah Ta'ala dengan segenap kekuatan dan potensi yang dimilikinya dan melakukan suatu jihad.
Orang-orang bertanya melalui surat kepada saya, mengatakan, kami telah banyak memanjatkan doa, namun kami tidak dapat meraih keberhasilan dalam tujuan kami. Alhasil, apa yang mereka katakan ini adalah salah. Allah Ta'ala tidak pernah keliru. Apa yang manusia anggap memiliki standar yang tinggi, bisa saja dalam pandangan Allah Ta'ala di dalamnya masih terdapat kekurangan dan masih memerlukan jihad yang lebih dari itu. Kemudian mereka juga perlu melihat cara berdoa mereka. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa barang siapa yang mencarinya dengan segenap akal pemikiran, kekuatan, dan keikhlasannya, Allah Ta'ala berfirman, kami pasti akan memperlihatkan kepadanya jalan menuju kami. Alhasil, kita hendaknya melihat apakah kita telah mengamalkan perintah Allah Ta'ala ini sesuai dengan akal pemikiran kita dan segenap potensi yang kita miliki, yaitu falyastajibu li, yakni menyambut setiap seruanku. Apakah kita tengah berupaya untuk mengamalkan sepenuhnya perintah-perintah Allah Ta'ala? Apakah kita telah mengerahkan segenap kekuatan untuk mengatakan labbaik terhadap setiap firman Allah Ta'ala? Apakah kita tengah mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan kesetiaan? Jika tidak, maka kita tidak bisa mengeluh bahwa Allah Ta'ala tidak mendengar doa-doa kita. Alhasil, untuk pengabulan doa adalah penting juga untuk melangkah maju menuju Allah Ta'ala seraya merubah kondisi diri kita. Penting bagi kita untuk melakukan jihad. Seorang hamba terus melakukan jihad yang maksimal. Allah Ta'ala begitu penyayang terhadap para hambanya, sehingga sedikit saja upaya dari hambanya, dia menganggapnya sebagai jihadnya dan memberikan karunia-Nya. Rahmaniyatnya meliputi segala sesuatu, maka kemudian jihad para hamba pun menjadi mudah. Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepadanya. Sebagaimana Hadrat Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ketika seorang hamba datang kepadaku satu langkah, maka aku akan mendatanginya dengan 2 langkah. Ketika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Alhasil, Allah Ta'ala begitu maha penyayang terhadap kita. Namun permasalahannya adalah keikhlasan dan kesetiaan menjadi persyaratan. Janganlah kita menyatakan di bulan Ramadan bahwa kami akan melaksanakan salat-salat, mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hamba, dan memang melakukan semua itu pada bulan Ramadan. Namun, setelah Ramadan berlalu, kita lantas melupakan Allah Ta'ala dan perintah-perintahnya, dan keduniawian menguasai kita. Maka, jika seperti itu, janganlah mengeluh pada Allah Ta'ala dengan mengatakan Allah Ta'ala berfirman bahwa aku mendengar seruan orang-orang yang menyeru, dan pada bulan Ramadan saya banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, namun doa-doa saya tidak didengar. Ingatlah selalu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Dia pun mengetahui bahwa manusia sebelumnya pun telah berjanji untuk memenuhi janji kesetiaannya, dan ia melanggarnya. Dan sekarang ia hanya memberikan perhatian terhadap kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan saja. Maka kemudian Allah Ta'ala memperlakukan orang-orang yang seperti itu sebagaimana yang Dia kehendaki. Namun terkadang terhadap orang-orang yang seperti itu pun Allah Ta'ala mengabulkan sebagian doa-doa mereka, sehingga mereka mengetahui bahwa
Allah Ta'ala mendengar doa-doa dan hendaknya mereka tunduk kepada Allah Ta'ala setiap saat. लेकिन ये भी है कि बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों को भी Alhasil, बाज़ दुआएं Allah Ta'ala tidak bersikap aniaya terhadap hamba. ताकि उन्हें पता चले कि Setiap saat dia berusaha untuk merangkulnya ke dalam pangkuan kasih sayangnya. और उनको अल्लाह ताला की तरफ Dia sedemikian rupa senang terhadap seorang hamba yang datang kepadanya dan mematuhi firman-firmannya dengan ketulusan, lebih dari rasa senang seorang ibu yang menemukan kembali anaknya yang hilang, atau rasa senang seorang musafir yang menemukan kembali untanya yang penuh perbekalan yang hilang di padang pasir. कि अपनी तरफ आने और खालिस होकर Alhasil, ini adalah permisalan-permisalan yang telah Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita, bahwa Allah Ta'ala sedemikian rupa senangnya. Jadi, sebenarnya kitalah रेगिस्तान yang kurang dalam memenuhi hak Allah Ta'ala, जाने के बाद lalu mengeluh dengan mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak mendengar doa-doa kami. मिसालें आदर रसूल ने हमें दे के फरमाया Jadi, berdasarkan itu, kita seyogianya mengevaluasi diri dan berjanji ये हम bahwa kita akan menjadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk meraih Allah Ta'ala dan juga akan berusaha untuk melaksanakan hukum-hukumnya. Bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, seberapa lama pun kita harus berjihad, kita akan terus berjihad untuk meraih kasih sayang dan qurub ilahi, को पाने का जरिया बनाएंगे akan terus berusaha untuk semakin memperkuat keimanan kita. जैसे भी हालात हम Jika kita menciptakan kondisi demikian, लंबा अरसा भी हमें यहाँ maka kita akan menyaksikan mukjizat pengabulan doa, को हासिल करने के लिए हम ये जिहाद dan tidak hanya ucapan saja. Bahkan orang-orang telah meraih makom tersebut dan meraihnya hingga saat ini. ऐसी हालत हम Sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda, जारी करने वाले बन जाएं ayat tersebut turun 13 abad yang lalu dan tidak diragukan lagi. Sesuai topik ayat tersebut, setiap individu yang berjuang pada masa ini terus memperoleh bagian seperti yang telah dijanjikan, lanah dian nahum, bahkan hingga hari ini dan di masa yang akan datang. Jadi, kita harus berusaha untuk menjadi peraih keberkatan Allah Ta'ala tersebut. हर यक जो इस अरसे में मुजाहिदा करता रहा है वो वाद Jangan pernah membiarkan jihad untuk meraih ridha ilahi, मकसूमात लेता रहा jihad untuk melaksanakan hukum Allah Ta'ala, jihad untuk mengamalkan hukum Al-Quran yang jumlahnya 700 lebih, कि अल्लाह ताला jihad untuk menyempurnakan keimanan, jihad untuk menyerap sifat-sifat Allah Ta'ala menjadi berkurang. अपना जहाद जो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के Setiap langkah kita harus melangkah ke arah kemajuan, dan Ramadan ini harus menjadi batu loncatan bagi jihad kita ini. जो ईमान को Saya akan sampaikan topik ini berdasarkan beberapa हासिल करने का जिहाद है rujukan lainnya dari kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam. हमारा हर कदम तरक्की की तरफ बढ़ने वाला कदम हो और ये रमज़ान हमारे इस जिहाद का Ini adalah bahasan yang perlu untuk berkali-kali disimak dan difahami. Jika ini pada hakikatnya menjadi bagian dari kehidupan kita, maka kita akan dapat menciptakan revolusi di dunia ini. Beliau alaihissalam bersabda, sebagaimana dalam kehidupan dunia kita nampak dengan jelas bahwa bagi setiap perbuatan kita ada satu konsekuensi penting, dan konsekuensi itu adalah sikap Allah Ta'ala. Demikian pula berkenaan dengan agama pun hukumnya sama sebagaimana dalam dua misal berikut berfirman secara jelas, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana falamma zaghu azagallahu qulubahum. नतीजा खुदा ताला का फेल है ऐसा ही दीन के मुतालिक भी यही कानून है जैसा
yakni barang siapa yang melakukan amalan tersebut dengan berjuang keras untuk mencari Allah Ta'ala, maka sebagai konsekuensi dari amalan tersebut, sudah pasti kami akan menunjukkan jalan kepada mereka untuk dapat sampai kepada kami. Namun bagi orang yang menempuh kebengkokan dan tidak ingin berjalan di atas jalan yang lurus, maka sebagai konsekuensinya kami akan membiarkan hati mereka bengkok. Beliau alaihissalam menyabdakan hal tersebut berdasarkan satu sudut pandang lainnya bahwa Allah Ta'ala berfirman, jika untuk meraih jalan kami, kalian berjihad dan meraih limpahan keberkatan dari kami, maka ingatlah bahwa ada juga sisi negatifnya, yakni jika kalian tidak melangkah di atas jalanku, maka hati kalian akan bengkok. Sehingga jangankan meraih pengabulan doa, bahkan sebagai konsekuensi dari tidak melangkah di atas jalan Allah, kalian akan terjatuh ke dalam pangkuan setan, sedangkan manusia yang terjatuh ke dalam pangkuan setan berarti telah merusak kehidupan dunia dan akhiratnya sendiri. Jadi, dalam sabda tersebut, di satu sisi terdapat kabar suka, sementara di sisi lainnya, Allah Ta'ala memberikan peringatan. Pada satu tempat, beliau alaihissalam bersabda, hati manusia diliputi berbagai jenis keadaan. Pada akhirnya, Allah Ta'ala menjauhkan kelemahan dari orang-orang yang berfitrat baik, lalu menganugerahkan kesucian, potensi kebaikan sebagai anugerah. Kemudian, orang yang seperti itu akan membenci segala sesuatu yang dibenci dalam pandangan Allah Ta'ala dan akan mencintai semua cara yang dicintai Allah Ta'ala. Baru ia akan meraih satu kekuatan sedemikian rupa yang setelahnya tidak akan muncul lagi kelemahan. Ia akan dianugerahi gejolak semangat sedemikian rupa yang setelahnya tidak akan muncul lagi kelalaian. Ia akan dianugerahi ketakwaan sedemikian rupa yang setelahnya tidak akan terlibat lagi dalam kemaksiatan. Kemudian Tuhan yang Maha Penyayang akan menjadi ridho sedemikian rupa yang mana setelahnya tidak muncul lagi kesilapan. Namun nikmat tersebut dianugerahkan setelah menempuh jalan panjang. Pada awalnya manusia banyak tersandung disebabkan oleh kelemahannya dan terjatuh pada kondisi awal. Namun pada akhirnya kekuatan yang maha luhur menariknya karena melihat kesungguhannya, yakni kekuatan Allah Ta'ala menariknya ke arahnya. Ini mengisyaratkan pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Beliau alaihissalam bersabda dalam bahasa Arab, نُثَبِّتُهُمْ عَلَى التَّقْوَى وَالْإِيمَانِ وَنَهْدِيَنَّهُمْ subulal muhabbati wal irfan wa sanyassiruhum li fi'lil khairati wa tarkul isyan. Yakni kami akan teguhkan mereka di atas ketakwaan dan keimanan, akan memberikan mereka jalan untuk meraih kecintaan dan ma'rifatnya, dan akan terus memberikan taufik kepada mereka untuk mengamalkan amalan saleh dan meninggalkan perbuatan dosa. Seperti yang telah saya katakan, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah memberikan nasihat kepada kita berkenaan dengan walladzina jahadu fina dalam berbagai sudut pandang dan membuka pintu-pintu keilmuan dan ma'rifat. Berkenaan dengan ini, apa yang dijelaskan secara rinci dengan menarik gambaran fitrat manusiawi bahwa manusia tidak bisa akan terus berada dalam satu keadaan. Keadaan naik turun selalu membayang-bayangi tabiat manusia. Namun orang yang berfitrat baik dengan keadaannya yang lemah pun meraih pelajaran. Ia melakukan taubat dan istighfar, tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Ia menyesali kelemahannya, lalu bangkit untuk berjuang dalam pencarian Allah Ta'ala. Selanjutnya, kasih sayang dan ampunan dari Allah Ta'ala datang dengan bergelora. Dia datang berlari menuju hambanya. Dia menganugerahkan kesucian dan daya kekuatan untuk mengamalkan kebaikan. Dan ketika dengan karunia Allah Ta'ala, kesucian dan daya kekuatan untuk mengamalkan kebaikan tercipta dalam diri manusia, maka segala amalannya akan menjadi peraih keridaan Allah Ta'ala. Dia akan menjadi bersih dari berbagai jenis kelemahan dan kemalasan. Dia menjadi sosok yang melangkah di atas jalan takwa dan diselamatkan dari dosa-dosa.
ia akan menjadi manusia yang meraih keridaan Allah Ta'ala sedemikian rupa, sehingga tidak terlibat lagi dalam suatu kesalahan yang dapat memancing murka ilahi. खुदा ताला की रज़ा को हासिल करने वाला बन जाता है। हर किस्म की कमज़ोरी और सुस्ती से Beliau alaihissalam bersabda, namun ingatlah, वो तक़वा पर चलने वाला untuk meraih kondisi tersebut, और गुनाहों से बचाए seseorang harus berjuang dengan istiqomah. Tidak cukup dengan perjuangan yang sementara, melainkan perlu adanya kedawaman. ऐसी गलतियाँ Selanjutnya, आज़ादी नहीं होती kebaikan-kebaikan ini dan pemandangan pengabulan doa akan menjadi bagian dari kehidupannya. अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लेकिन याद रखो Dalam satu kesempatan, beliau alaihissalam bersabda, barang siapa yang bermujahadah, kami akan tunjukkan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kami. Ini adalah janji, dan di sini kita diajarkan doa ihdinas siratal mustaqim. Untuk itu, manusia harus berdoa dengan penuh rintihan, sembari memperhatikan hal itu, dan peganglah harapan agar dia pun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah meraih kemajuan dan basirat, yakni pandangan rohani. Jangan sampai diangkat dari dunia ini dalam keadaan luput dari basirat dan buta rohani. Jadi, untuk meraih makom tersebut, di mana Allah Ta'ala membimbing hamba-hambanya menuju jalannya, perlu juga untuk memanjatkan doa tersebut. Dan ketika membaca surah Al-Fatihah, bacalah berulang-ulang ihdinas siratal mustaqim. Ada seseorang yang menceritakan satu riwayat yang terjadi di Kadian berkenaan dengan bagaimana kondisi salat seorang wujud suci. Seseorang meriwayatkan, ada seorang sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam tengah berdiri melaksanakan salat di satu pojok Masjid Mubarak. Dalam salat tersebut, sang sahabat sedemikian larut dan penuh dengan rintihan, berdiri sangat lama sambil mengikatkan kedua tangan. Seseorang yang menyaksikan keadaan tersebut mengatakan, timbul rasa penasaran dalam diri saya untuk melihat, karena terdengar suara sayup-sayup dari sang sahabat, apa yang tengah dibaca oleh beliau. Ternyata sang sahabat tengah membaca berkali-kali ihdinas siratal mustaqim dalam salatnya, dan kondisi penuh ratapan semakin meliputi. Ini adalah doa yang harus banyak dibaca oleh seseorang guna mendapatkan petunjuknya. Selanjutnya, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, merupakan janji Allah Ta'ala yang pasti bahwa barang siapa yang mencari jalannya dengan ketulusan hati dan niatan baik, maka Allah Ta'ala akan membuka jalan hidayah dan ma'rifat kepadanya. Sebagaimana dia sendiri berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, yakni barang siapa yang bermujahadah dengan dilandasi oleh keikhlasan semata dan niatan baik dan menjadikan keridaan Allah Ta'ala sebagai tujuannya semata, maka kami akan membuka jalan kami kepadanya. Yakni, hanya Tuhanlah yang ingin kami raih. Tidak ada tujuan duniawi tertentu lainnya. Yang tujuan utamanya adalah Allah Ta'ala. Tujuannya untuk meraih Tuhan dengan ketulusan. Bersabda, jika ada yang mengujinya dengan mengolok-olok dan menghina, maka ia tidak akan beruntung dan luput. Jadi, berdasarkan prinsip suci inilah, jika kalian berusaha dengan ketulusan hati dan berdoa, maka dia adalah Ghafurur Rahim. Namun, jika ada yang bersikap tidak peduli terhadap Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun tidaklah bergantung pada siapapun. Untuk itu Allah Ta'ala pun tidak akan memperdulikan kalian. Sekian banyak urusan bisnis duniawi, kesemuanya menuntut manusia untuk berjuang keras. Apapun bisnis duniawi, pertama-tama menuntut manusia untuk berusaha keras. Lihatlah juga pekerjaan duniawi, inilah permisalan dunia. Jika seseorang menggerakkan tangan dan kakinya untuk berjuang, maka selanjutnya Allah Ta'ala pun akan memberikan keberkatan padanya. Begitu juga pada jalan Allah Ta'ala pun yang akan meraih keberhasilan adalah mereka yang berjuang. Untuk itu difirmankan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.
Jadi, harus berusaha, karena mujahadahlah yang merupakan jalan untuk mencapai keberhasilan. Ketika untuk meraih dunia pun kita menyampaikan usaha kita hingga ke titik puncak dan berjuang untuk dapat meraihnya, terlebih untuk meraih Allah Ta'ala, bagaimana bisa tanpa disertai perjuangan keras? Kenapa beranggapan hanya dengan berucap saja di mulut, lantas akan dapat meraih Allah Ta'ala atau Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita? Adapun orang yang mengeluhkan, kenapa doa mereka tidak dikabul, hendaknya terlebih dulu mengevaluasi diri. Tidaklah mungkin untuk meraih Allah Ta'ala tidak memerlukan perjuangan, sementara untuk meraih materi perlu untuk terlebih dulu menempuh perjuangan keras. Untuk itu, pada setiap tempat, prinsip tersebut berlaku. Dalam menjelaskan hal tersebut, pada tempat lain Hadrat Masih Maud salam menyampaikan perlunya perjuangan untuk meraih Allah Ta'ala. Beliau bersabda, barang siapa yang berusaha dalam pencarian jalan kami, maka mereka akan sampai pada jalan petunjuk yang memberikan hasil. Sebagaimana biji-bijian yang ditanam tanpa dilakukan upaya perawatan dan pengairan, maka tidak akan membuahkan hasil, bahkan akan layu. Demikian pula kalian pun, jika kalian tidak mengingat ikrar tersebut setiap hari, dan jika tidak berdoa dengan mengatakan, "Ya Tuhan, tolonglah kami," maka karunia Allah Ta'ala tidak akan turun. Revolusi tidak mungkin akan tercapai tanpa pertolongan ilahi. Alhasil, ini merupakan hukum alam. Perlu juga hal itu untuk meraih Allah Ta'ala. Sebagaimana setelah menanam biji, seorang petani tidak duduk berpangku tangan. Demikian pula di sini, tidak cukup bagi seorang insan bahwa dirinya telah beriman, karena jika tidak disertai perjuangan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Melainkan harus berupaya, harus memelihara tanaman keimanannya. Selanjutnya beliau bersabda, barang siapa yang selalu condong kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun akan memberikan perhatiannya pada orang tersebut. Adalah perlu untuk sebisa mungkin menghindari kelalaian. Ketika upayanya telah sampai pada titik puncak, maka ia akan dapat melihat nur ilahi. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Pada ayat tersebut mengisyarahkan bahwa ia telah melakukan upaya maksimal sebagai kewajiban yang harus dia tempuh. Sebagaimana jika air tanah dapat memancar jika digali sedalam 20 feet, lantas seseorang lekas putus asa setelah menggali 2 atau 3 feet saja. Jika air memancar setelah menggali 20 atau 30 feet, namun seseorang malah hanya menggali beberapa feet saja lantas mengeluh bahwa air tidak mau keluar. Jadi akar kesuksesan dalam setiap amalan adalah tidak berputus asa. Adapun bagi umat ini Allah Ta'ala telah berjanji bahwa barang siapa yang berdoa dan mensucikan diri sepenuhnya, maka semua janji yang disebutkan dalam Al-Quran akan tergenapi bagi orang tersebut. Orang yang berdoa dan mensucikan diri dengan gigih dan sepenuhnya, maka semua janji yang disebutkan dalam Al-Quran akan terpenuhi bagi orang tersebut. Sebaliknya, bagi yang melanggarnya, maka ia akan luput. Karena zat Allah Ta'ala adalah maha pemilik segala kemuliaan, untuk itu dia pasti menetapkan arah jalan untuk menuju kepadanya. Namun pintu-pintunya dibuat sempit. Yang akan dapat sampai padanya adalah mereka yang menempuh segala kepahitan hidup. Harus berjuang keras. Manusia rela bertahan dari segala himpitan dalam urusan duniawi, hingga sebagian dari mereka binasa dalam upaya tersebut. Namun mengapa untuk meraih Allah Ta'ala tidak mampu bertahan dari satu tusukan duri saja? Sebelum zahir tanda-tanda ketulusan, ketabahan dan kesetiaan dari para hamba, maka tanda-tanda rahmat dari Allah Ta'ala pun tidak akan zahir. Bagaimana bisa zahir? Jadi, ini merupakan jawaban bagi pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang menanyakan bahwa kami telah banyak berdoa, namun kenapa masih belum terkabul juga? Dengan kata lain, orang seperti itu mengatur Allah Ta'ala.
seolah-olah ia mengatakan bahwa kami akan datang menemui Allah Ta'ala sesuka kami, dan ketika kami perlu saja, dan Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doa yang kami inginkan. Nauzubillah. Namun, hal ini kita saksikan juga dalam perkara duniawi dan hubungannya, seperti yang disabdakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dalam urusan Allah Ta'ala, kenapa berharap untuk terpenuhi sesuai dengan yang kita inginkan tanpa kerja keras? Di sini disabdakan, datanglah kepada Allah Ta'ala dengan penuh ketulusan, maka lihatlah pemandangan kasih sayangnya. Beliau bersabda, perlu diingat bahwa keimanan tanpa amalan seperti kebun tanpa diairi. Bisakah kebun hidup tanpa air? Pohon yang ditanam, jika tidak diairi oleh pemiliknya, maka akan kering dalam 1 hari. Begitu pula kondisi keimanan seseorang. Walladzina jahadu fina, yakni tidaklah cukup dengan perbuatan yang leha-leha, melainkan diperlukan adanya perjuangan besar. Jiwa diibaratkan tanaman. Jadi apa yang difirmankan? Wal yu'minu nabi, yakni orang yang menyeru padaku hendaknya beriman padaku. Keimanan adalah memenuhi hak keimanan kepada Allah dengan melaksanakan hak-hak Allah dan hambanya. Allah Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk memelihara dan merawat kebun keimanan. Kita saksikan, jika tanaman di rumah kita tidak kita rawat dengan rutin, tidak dipelihara, maka akan layu. Lantas bagaimana kita dapat membiarkan kebun keimanan tanpa perawatan? Allah Ta'ala berfirman, kalian akan mendapati jalan kami sebagai jalan para mujahid, orang yang berupaya keras. Maknanya adalah, di jalan ini kita akan melakukan upaya keras bersama-sama dengan utusan Tuhan. Mujahid bukanlah orang yang hanya 1 atau 2 jam bekerja lalu ia lari darinya. Tetapi ia haruslah senantiasa siap untuk mengorbankan jiwa raganya. Alhasil, tanda seorang muttaqi adalah istiqomah. Jadi, tatkala kita telah berjanji di dalam janji baiat kita bahwa kita akan mendahulukan agama di atas dunia, maka supaya kita tetap teguh dalam janji ini, kita harus melihat apa yang agama inginkan dari kita, yaitu apa yang harus kita dahulukan, dan kita harus tetap teguh berdiri di atasnya. Lalu, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, siapa saja yang berupaya mencari jalannya hanya karena takut kepada Allah dan terus berdoa supaya ia diberikan petunjuk untuk dapat meraihnya, maka Allah Ta'ala sesuai dengan sunnahnya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yakni siapa saja yang melakukan upaya keras di dalam kami, maka kami pasti akan memperlihatkan jalan-jalan kami untuk mereka. Yakni Allah sendiri yang akan menuntunnya, memperlihatkannya jalan, dan menurunkan ketenangan kalbu kepadanya. Jika ada seorang yang hatinya sendiri telah ada dalam kegelapan, mulutnya sulit tergerak untuk berdoa, dan telah larut dalam niatan syirik dan bid'ah, maka apalagi manfaat doa baginya? Dan ia tidak akan mendapatkan hasil-hasil baik yang telah dijanjikan untuk mereka yang berdoa. Jadi, kita harus senantiasa menilai diri kita sendiri. Apakah kita tengah berusaha mencari jalan-jalan Allah Ta'ala atas dasar pemikiran ini? Dan apakah hati kita telah sama sekali kosong dari wujud selain Allah Ta'ala? Kemudian, dalam menekankan kepada taubat dan istighfar,
Hadrat Masih Maud salam bersabda, taubah dan istighfar adalah cara meraih wujud Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Berusahalah sekuat tenaga untuk tetap berada di jalannya, maka kamu akan tiba di tujuan itu. Allah Ta'ala tidaklah berlaku kikir kepada siapapun. Beliau alaihissalam bersabda, atas dasar ajaran Al-Quran Syarif, kita mengetahui bahwa di satu sisi Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Syarif menjelaskan sifat Rahim, Maha Penyayangnya, dan menampakkan sifat Rahman, Maha Pengasihnya. Namun di sisi lain Allah Ta'ala berfirman, an laisa lil insani illa ma sa'a, dan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yaitu Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya atas dasar usaha dan mujahadah hambanya. Dalam hal ini, amalan para sahabat radhiyallahu anhum merupakan uswah hasanah dan contoh yang terbaik bagi kita. Lihat dan renungkanlah kehidupan para sahabat. Apakah mereka telah meraih derajat tersebut hanya karena salat pada umumnya? Tidak. Mereka dalam meraih ridha Allah Ta'ala bahkan hingga tidak memperdulikan jiwa mereka, dan mereka telah mengorbankan jiwa mereka di jalan Allah layaknya hewan kurban. Jadi, atas dasar itulah mereka meraih ketinggian ini. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, kita melihat kebanyakan orang-orang menginginkan agar ia diberikan derajat tertentu dan ditinggikan hingga arasy ilahi hanya dalam satu tiupan saja. Ini tidak mungkin terjadi. Jadi, tidak dipungkiri lagi bahwa Allah Ta'ala adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Meski demikian, Dia pun memberi syarat untuk menjadi sosok-sosok yang mencapai derajat iman yang sempurna, yaitu melakukan jihad di jalannya. Setelah itulah, Allah Ta'ala akan semakin meninggikan derajat. Mereka akan melihat pemandangan-pemandangan pengabulan doa, dan mereka pun akan melihat pemandangan-pemandangan sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala yang lebih besar dari sebelumnya, sebagaimana yang dilihat oleh para sahabat. Mereka telah sedemikian rupa tenggelam ke dalam kecintaan pada Allah Ta'ala yang tidak ada lagi bandingannya. Apabila mereka pun dibunuh di jalan Allah Ta'ala, maka mereka pun akan menjadi ahli surga dan menjadi orang-orang yang meraih kabar suka keridaan Allah Ta'ala. Kemudian, Hadrat Masih Maud salam bersabda, siapa saja yang di dalam Allah Ta'ala mereka berusaha keras dengan segenap rintihan demi meraih Tuhan, usaha dan kerja keras mereka tidak akan menjadi sia-sia, dan mereka pasti akan diberi petunjuk dan tuntunan. Siapa saja yang melangkah menuju Tuhan dengan kesungguhan dan niat yang tulus, Tuhan pasti akan bergerak kepadanya untuk membimbingnya. Manusia diharuskan untuk bertadabbur dan melahirkan dorongan yang sejati dan rasa haus di dalam dirinya untuk mencari kebenaran. Hendaknya ia patuh melangkah di atas jalan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala untuk meluaskan pengetahuannya. Tuhan pun tidak akan menghiraukan seseorang yang tidak menghiraukan Tuhan. Lalu Hadrat Masih Maud Islam bersabda, berusaha keraslah untuk mengadakan perubahan diri, bekerja keraslah, panjatkanlah doa demi doa di dalam salat, bersedekahlah dan masuklah dalam golongan walladzina jahadu fina dengan segala corak daya upaya. Seperti halnya seorang yang sakit, maka ia pergi ke tabib, lalu ia meminum obat, diberi ramuan, dibekam, atau diurut, dan ia akan melakukan setiap upaya untuk mendapatkan kesembuhannya. Maka demikian pula hendaknya ia berupaya dengan segala macam cara demi menjauhkan penyakit-penyakit rohaninya. Tidak hanya melalui lidah, tetapi juga ia bermujahadah dengan menempuh segala jalan yang telah Allah Ta'ala firmankan. Jadi, inilah cara yang akan semakin membukakan jalan untuk meraih wujud Allah Ta'ala. Lalu, Tuhan pun menekankan pada pentingnya doa. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, manusia hendaknya menganggap kehidupan ini dengan sedemikian rupa kotornya, hingga ia pun berupaya untuk keluar darinya. Janganlah menganggap kehidupan ini sebagai segalanya. Pahamilah ini, yakni kehidupan duniawi sebagai kehidupan yang kotor dan hanya sementara, dan panjatkanlah doa, karena tatkala upaya keras itu ditempuh, dan ia memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh, maka pada akhirnya Allah Ta'ala menurunkan najat keselamatan kepadanya, dan dia menjadi keluar dari kehidupan dosanya. Karena doa bukanlah suatu hal yang biasa,
dan doa pun merupakan suatu kematian. Tatkala insan menerima kematian ini, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkannya dari kehidupannya yang kotor, yang menjadi sebab kematiannya dulu, dan dia menganugerahkan suatu kehidupan suci kepadanya. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, banyak orang yang menganggap doa sebagai suatu yang biasa. Ingatlah, doa bukanlah bermakna salat seperti pada umumnya, yaitu mengangkat tangan dan duduk, serta mengucapkan apa yang terbersit di benaknya. Doa seperti ini tidak akan berfaedah apapun, karena doa demikian hanyalah seperti membaca mantra. Hatinya tidaklah ikut serta dan ia tidaklah yakin akan segala kodrat dan kekuasaan Allah Ta'ala. Ingatlah, doa adalah satu kematian, dan seperti halnya di saat kematian terjadi rintihan dan kepedihan, demikian juga di dalam doa pun harus timbul rintihan dan kepedihan serupa. Oleh karena itu, hal ini tidak akan terpenuhi selama di dalam doa tidak timbul kepedihan dan kegelisahan yang sempurna. Oleh karena itu, hendaknya Anda sekalian bangkit di malam-malam Anda dan mengadukan segenap keluh kesah di hadapan Allah Ta'ala dengan penuh kerendahan, kepedihan, serta keperihan, dan panjatkanlah doa itu seperti halnya suatu kematian tengah menimpa Anda. Jika demikian, maka doa itu akan sampai pada derajat pengabulan doa. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, hal ini pun hendaknya diingat bahwa doa yang paling penting dan utama adalah seorang insan berdoa untuk kebersihan dan kesucian dirinya dari dosa-dosa. Doa inilah yang merupakan asal dan bagian utama dari semua doa. Karena jika doa ini dikabulkan dan insan menjadi bersih dari segala macam dosa dan kekotoran, dan ia menjadi suci dalam pandangan Allah Ta'ala, maka doa-doa lain yang berkaitan dengan hajat-hajat pentingnya, yaitu kebutuhan-kebutuhan materi, akan serta-merta terus terkabul meski tanpa ia harus meminta. Inilah doa yang mengharuskan segenap upaya dan kerja keras, yaitu berdoa agar suci dari dosa-dosa. Inilah doa yang terbesar, yakni insan berdoa agar dirinya suci dari dosa-dosa, dan ia menjadi hamba yang bertakwa dan lurus pada pandangan Allah Ta'ala. Yakni, pertama-tama, manusia harus menjauhkan tabir penghalang yang menutup hatinya. Tatkala itu telah tiada, maka menjauhkan tabir penghalang lainnya tidaklah diperlukan usaha keras seperti sebelumnya. Karena karunia Allah Ta'ala telah ada bersamanya, dan ribuan kerusakan telah serta-merta terangkat darinya. Karena tatkala di dalam dirinya telah lahir kebersihan dan kesucian, dan lahir hubungan yang hakiki dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sendirilah yang serta-merta menjadi pelindung dan pemenuh kebutuhannya. Dan sebelum ia memohon suatu kebutuhannya kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sendiri yang memenuhinya. Ini adalah satu rahasia yang sangat halus, dan akan terbuka tatkala seorang insan telah sampai pada kedudukan tersebut. Jika tidak, sangatlah sulit memahaminya. Sungguh ini adalah suatu mujahadah upaya keras yang sangat mulia, dan doa pun membutuhkan satu mujahadah. Seorang yang tidak peduli dengan doa dan jauh darinya, Allah Ta'ala pun tidak memperdulikannya dan akan jauh darinya. Ketergesa-gesaan tidaklah berguna di sini. Allah Ta'ala dengan karunia-Nya menurunkan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menganugerahkan kapanpun Dia menghendaki. Pemohon tidaklah berhak mengadu saat ia tidak menerimanya, lalu atau lantas berprasangka buruk kepadanya. Tetapi ia harus terus memohon dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan hal-hal tersebut. Semoga Ramadan ini menjadi sarana bagi kita untuk menjalin hubungan erat dengan Allah Ta'ala, supaya kita menjadi sosok yang mengamalkan firman-firman-Nya, memiliki keimanan yang sempurna akan wujudnya. Semoga kita menjadi sosok yang menyaksikan pengabulan-pengabulan doa. Semoga keadaan ini senantiasa terjaga, baik di bulan Ramadan maupun setelahnya. Dan semoga kita dapat memenuhi tujuan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang sesungguhnya. Semoga Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kita jalan yang darinya kita tidak akan pernah tersesat. Dan semoga pandangan kasih sayangnya senantiasa tertuju pada kita. Semoga kita menjadi sosok yang memenuhi janji baiat kepada imam zaman. Semoga kita tidak menjadi orang yang mahrum dari nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, yakni mengimani imam zaman. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari kejahatan para penentang dan musuh kita. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa kita dan membalikan kejahatan itu atas mereka. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menghadirkan sarana-sarana untuk kemajuan jemaat,
Alhasil, jadikanlah Ramadan ini sebagai sarana keterkabulan doa-doa kita. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufiknya kepada kita. Panjatkan juga doa untuk keadaan dunia. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan dunia dari berbagai kehancuran dan membukakan fikiran mereka. Dan semoga mereka mengenal wujud Tuhan pencipta mereka. Setelah salat Jumat, saya juga akan mengumumkan sebuah site dari MTA. MTA Internasional telah membuat website ini. Ini merupakan aplikasi mobile yang di dalamnya berisi kompilasi khutbah Jum'ah saya tentang 313 sahabat Badar radhiyallahu anhum. Dalam website ini, para anggota selain dapat melihat khutbah-khutbah Jumat, juga dapat menelaah profil para sahabat Badar. Siapapun dapat memberi tanda pada bagian yang telah ia telaah. Selain itu, terdapat kuis soal jawab tentang setiap sahabat. Di website pun terdapat gambar-gambar terkait dengannya yang bermanfaat. Cara pengucapan nama dan dalam bahasa Arab pun dapat diperdengarkan. Selain semua ulasan tersebut, setiap minggunya akan ditambahkan ulasan dan video baru. Alamat website ini adalah www.313companions.org. Sebagaimana telah saya sampaikan, saya akan merilis ini setelah salat Jumat nanti. Semoga ini pun menjadikan faedah bagi segenap orang. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر